Halo, kembali lagi di channel saya, channel Bambang Setiawan, yang membahas tentang alat-alat olahraga, mulai dari lari, berenang, dan bersepeda. Nah, kali ini saya ingin mereview sepatu Adidas Adizero Adios Pro 3 yang sudah saya pakai sejauh 100 km. Nah, kita akan mulai dari hal-hal yang paling penting untuk dibahas dari sepatu racing shoe model kayak gini nih, yaitu adalah outsole-nya. Nah, ini mari kita bandingkan. Ini yang sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Nah, outsole-nya sampai di 100 km, teman-teman boleh lihat tuh. Dia masih sangat bagus. Nah, tuh lihat tuh. Bagus sekali. Nah, ini ya. Kemudian yang kiri, ini juga sebelah kiri. Oh, dia juga masih kelihatan sangat baik sekali. Kemudian kita lihat juga dari pinggir-pinggirnya. Ini betul-betul masih nggak ada masalah. Menurut saya ya masih like new ya. Dari lem-lemannya, kompresannya seperti ini, nggak ada masalah. Bagian depan juga masih oke. Kemudian bagian sini, kolarnya, sistem kolarnya juga masih oke, masih perfect ya semuanya. Kemudian ya memang saya pakai ini kalau untuk di jalan raya hanya beberapa kali. Saya lebih banyak pakai ini untuk latihan-latihan speed play ya. Mulai dari latihan interval, tempo, saya banyak pakai sepatu ini. Tapi untuk long run, untuk easy run atau untuk daily run saya jarang pakai sepatu ini. Jadi seringnya hanya pakai untuk speed play ya. Ya, jadi ini udah saya pakai beberapa kali dan kemarin waktu triathlon saya juga pakai ini. Dan nggak ada masalah dan enak banget. Kemudian memang di bagian midsole-nya ada kerutan-kerutan seperti ini nih. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Kerutan-kerutan seperti ini kalau saya lihat literatur artinya memang sistem foamnya ini memang bisa berjalan atau bekerja dengan baik ya. Dia pakai Light Strike Pro. Nah, ini jadi kalau saya lihat ini masih oke banget ya di bagian midsole-nya. Kemudian yang kiri juga sama. Kerutan-kerutannya juga ada, tapi tidak terlalu mengganggu ya. Sebanyak atau sejauh 100 km sudah saya pakai sepatu ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, bagian sininya, bagian depan, uppernya nih, bagian mesh depannya ini, saya merasakan betul-betul breathable. Jadi kemarin waktu triathlon itu udaranya, cuacanya sangat panas dan kaki saya masih rasa nyaman ya pakai sepatu ini dan nggak ada kendala sama sekali ya ketika triathlon di Bali Triathlon kemarin. Untuk kaki saya yang flat foot, ternyata pakai ini tidak ada masalah. Saya merasa nyaman pakai sepatu ini karena kategorinya kaki saya adalah kaki yang flat dan pakai sepatu itu agak ribet gitu ya milihnya ya. Pakai yang wide juga nggak nyaman karena akan banyak terlalu rongga di depan sehingga bikin blister. Nah, ini uniknya di depan ini dia di sini dia mengkompres, di bagian depan ini dia lebar ya. Tetapi tidak juga kehilangan dia terlalu tidak terlalu roomy juga, tapi pas gitu ya. Nah, ini yang saya review ya ketika kaki saya memang kategorinya flat foot. Ini sama sensasinya kalau saya bandingkan dengan Nike Vaporfly 2. Jadi saya merasa ini punya energi return yang sama, hampir mirip dengan Vaporfly 2, tetapi bedanya adalah yang paling membedakan ini lebih stabil. Nah, kalau yang Vaporfly 2 itu memang energinya untuk bouncing ke depan itu bagus banget, tetapi kurang stabil. Nah, kalau pakai ini bouncingnya dapat dan stabil. Desain sepatunya ini memang dibuat sedemikian rupa sehingga lebih stabil sepatu ini. Ini adalah salah satu racing shoe yang stabil, teman-teman. Sehingga untuk teman-teman yang kakinya flat, tidak perlu ragu untuk coba deh sepatu ini.
dan nggak akan nyesel. Karena apa? Karena stabil. Karena saya merasakan flat foot itu memang kalau lari kurang stabil ya, karena secara anatomi memang bentuk kakinya seperti itu, kurang bisa mencengkram. Tetapi dengan teknologi ini, apalagi energy road ya, dan bentuk dia dengan Continental ini, ketika ketemu di aspal dia tuh kayak ngecengkram gitu, kayak ban sepeda gitu ya. Ban sepeda saya pakai Continental juga, dia seperti ngecengkram aspal gitu. Apalagi larinya di track, wah itu lebih enak lagi. Kalau dilari di aspal dia seperti nyengkram aspal, karena bahannya ini biasanya dipakai untuk bahan motor atau mobil ya, motor atau mobil yang biasa digunakan juga untuk balapan. Apalagi dari sepatu ini ada teknologi Energy Roads 2.0 nih yang di dalam ini ya. Jadi dia seperti bentuk tulang-tulang kaki kita, dia mensupport. Jadi energy return ke depannya saya merasakan banget enak sekali. Dengan catatan memang teknik lari kita juga harus bener ya. Tumpuannya bukan lagi di heel strike, karena kalau dari heel strike ini juga nggak akan ngaruh kita pakai Energy Road seperti ini. Dia tumpuannya paling tidak di area dari front menuju ke middle foot seperti ini ya, area sinilah, sehingga energi return ke depannya itu betul-betul kerasa. Ya, ini dari Energy Roads 2.0 teknologi dari Adizero Adios Pro 3 ini. Kemudian dari sistem lacingnya nggak ada masalah, sampai 100 kali pemakaian, 100 km pemakaian ini masih oke. Dan adanya runner's nut ini membuat kita locking system yang ada di sini itu betul-betul bekerja dengan baik, sehingga dengan ukuran 43 sepertiga ini kaki saya tidak ada blister. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Selama 100 km saya nggak ada blister menggunakan sepatu ini, sama sekali nggak ada. Saya membedakannya dengan sepatu Hoka Clifton 9 saya. Dari Clifton 6, Clifton 7, 8, dan 9 itu yang saya sudah pakai itu rata-rata ada blister. Nah, sedangkan ini tidak ada blister. Walaupun sama-sama kita menggunakan untuk meminimalisir blister, kita pakai runner's nut seperti ini. Jadi dikunci di sebelah sini, gitu ya. Jadi menurut saya sepatu ini durabilitasnya sampai saat ini saya pakai ini masih oke banget di bagian bawahnya. Jadi emang paling cocok banget, paling enak banget sepatu ini digunakan untuk speed play, untuk tempo, untuk interval, untuk latihan threshold, atau untuk memang racing ya. Jadi khusus untuk race aja deh sepatu-sepatu seperti ini. Jadi memang saya eman-eman dan sudah ketemu 100 km dan ini masih kondisinya baik-baik saja. Saya membedakan dengan sepatu saya yang Nike Vaporfly 2 ya, Nike Vaporfly 2 yang 100 km sudah habis ini ya. Jadi ini durabilitasnya patut diacungi jempol. Kemudian dalamnya juga aman, dan bagian heelnya juga masih sangat aman. Itu dari saya, review dari saya. Jadi patut diacungi jempol karena durabilitasnya, energi return yang baik, breathable, tidak ada perubahan warna di dalam ini, warnanya masih oke. Padahal kemarin juga sempat kena air laut gitu ya, kemudian ya kehujanan, kena keringat, tapi ini masih sangat bagus sekali, gitu ya. Itu dari saya dan semoga bermanfaat, review dari saya, dan semoga bermanfaat. Kalau Anda menyukai dan merasa bermanfaat, boleh di like, share, and subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat berpuasa bagi yang merayakan dan jaga kesehatan. Tuhan berkati.